sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, Nama saya Maya Alfan Syafani. dan saya Kasih Apridila. Saya Dekri. Aku Sylvia Yamarnisa. Saya Bunga Zatila. Akan menjelaskan video singkat tentang akuntansi biaya kontemporer. Selamat menonton semua. Bye bye. Teman-teman semuanya, saya Maya Alfan Syafani. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang akuntansi biaya kontemporer. Apakah teman-teman tahu apa itu akuntansi biaya kontemporer? Di sini saya akan menjelaskannya. Akuntansi biaya kontemporer itu adalah sistem manajemen biaya canggih teknologi tinggi, di mana sistem tradisional sudah tidak dianggap lagi atau tidak relevan lagi. Konsep biaya per unit juga sering disebut dengan unit cost, adalah jumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu unit barang atau jasa, di mana biaya per unit sama dengan total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Tapi saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai kalkulasi biaya produksi secara tradisional. Yaitu secara tradisional akuntan beranggapan bahwa penggerak biaya yang berkaitan dengan volume adalah salah satunya faktor yang menyebabkan adanya kegiatan dan biaya. Mereka menggunakan penggerak biaya yang berkaitan dengan volume untuk membebankan BOP dari pusat biaya ke produk. Nah, contohnya nih, kayak jam tenaga kerja, jam mesin, terus jam biaya bahan. Nah, kalkulasi biaya tradisional hanya memakai satu tarif tunggal untuk membebankan biaya dalam satu pos ke produk. Teman saya Sylvia Yamarnisa, saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu terkhusus pada keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional, di mana menurut edisi atau activities based costing, alokasi yang hanya menggunakan dasar volume menyebabkan distribusi biaya produk, di mana contohnya yaitu pembebanan BOP berdasarkan jam kerja secara tidak benar akan menyebabkan atau menyiratkan kekurangan tenaga kerja langsung hingga menyebabkan pengurangan pada penerimaan, pengendalian, produksi maupun pembelian. Jadi, digunakan kegiatan dasar dalam mengalokasikan BOP. Hai guys, jadi di sini saya Kasih Apridila yang akan menjelaskan tentang kalkulasi biaya produk berdasarkan activity atau activity based costing, yang mana activity cost based Hai guys, jadi di sini saya Kasih Apridila yang akan menjelaskan tentang kalkulasi biaya produk berdasarkan activity atau activity based costing, yang mana activity based costing sendiri didefinisikan sebagai suatu cara untuk menghasilkan biaya berdasarkan kegiatan yang menyebabkan biaya tersebut muncul atau activity driver. Nah, activity based costing ini muncul karena adanya kelemahan utama dari kalkulasi biaya tradisional yang hanya membebankan biaya berdasarkan penggerak biaya atau cost driver yang berkaitan dengan volume. Sedangkan activity cost basing ini berpendapat bahwa ada beberapa biaya yang lebih cepat dibebankan atas dasar non-volume. Nah, jadi activity based costing ini menelusuri biaya ke masing-masing aktivitas atau kegiatan. Nah, aktivitas sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengkomunikasikan sumber dayanya. Saya akan melanjutkan materi dari tema yang sebelumnya, itu pengklarifikasi aktivitas. ABC mengklarifikasi biaya sebagai biaya itu bervariasi menurut kegiatannya. Adapun 6 tingkatan kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan tingkat unit, yaitu kegiatan yang dilakukan terhadap tiap unit. Jadi, biaya tingkat unit adalah biaya yang meningkatkan suatu unit diproduksi. Contohnya, biaya listrik jika mesin dengan tenaga listrik digunakan dalam produksi setiap unit biaya tenaga. Yang kedua, kegiatan tingkat batch, yaitu kegiatan yang dilakukan setiap produksi sekumpulan produk. Biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang dijual dan diproduksi disebut biaya tingkat batch. Contohnya itu jam persiapan, pesanan produksi, dan permintaan bahan baku. Yang ketiga, kegiatan pendukung produk, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memungkinkan kegiatan produksi untuk sejumlah produk yang berbeda. Contohnya perubahan desain dan jam desain. Yang keempat,
kegiatan yang mampu mendukung kelancaran kegiatan produksi yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin dan peralatan produksi. Contohnya kegiatan reparasi dan pemeliharaan. Yang kelima, kegiatan pendukung pelanggan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan untuk memperoleh pelanggan baru. Contohnya yaitu promosi, layanan perjunalan. Dan yang terakhir itu kegiatan pendukung fasilitas, adalah aktivitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi yang berhubungan dengan penggunaan berbasis fasilitas. Contohnya itu penyambungan gedung, penyusutan kendaraan. Sekian, terima kasih. Ulo puja ulah piton. Cakap. Terima kasih, Allah menonton. Yeay.